Ibu Ratu, Anda? Kami di sini berdua sedang tidak bergosip. Apa maksudmu? Hanya orang biasa yang senang bergosip, Ratu Kokila? Kau adalah Ratu Kokila dari Amerkot. Mana mungkin seorang ratu bergosip, benar kan? Iya. Ratu, aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Pribadi? Mengapa pribadi? Katakan di sini saja. Apa yang ingin kau katakan? Beberapa hal lebih baik menjadi rahasia di antara para ipar. Benar kan? Kemarilah. Aku datang untuk membawamu pergi. Ayo. Kemarilah. Ibu Ratu, tolong bawa suamiku juga. Bagaimana aku bisa mengatur semuanya sendiri? Tolong. Mau kemana kita? Ibu Ratu, apa yang sedang kau lakukan? Katakan padaku. Kemana kau akan membawaku? Ibu Ratu, katakan padaku. Apa yang akan kau lakukan? Ibu Ratu, katakan padaku apa yang akan kau lakukan. Ibu Ratu, aku tidak melakukan apa-apa. Tolong dengarkan aku. Ibu Ratu. Ibu Ratu, tolong dengarkan aku. Aku tidak melakukan apa-apa, Ibu Ratu. Tolong hentikan. Ibu Ratu, tolong hentikan semua ini. Baiklah. Jika kau tidak menyukai tempat ini, maka aku bisa melemparkanmu ke dalam sumur. Tapi Ibu Ratu, tolong jangan kurung aku di sini. Aku mohon, Ibu Ratu. Aku sudah bilang, jangan coba melawanku. Tapi kau sudah membuktikan bahwa kau tidak akan pernah bisa berubah. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku yakin Anda salah paham saja. Aku sudah pernah memainkan permainan ini. Ketika aku masih kanak-kanak dulu. Kau coba menghancurkan pernikahan yang mulia. Dan sekarang kau berkonspirasi menentang penyempurnaannya. Kau akan menikmati istirahatmu di sini. Sampai penyempurnaannya berakhir. Tidak. Ibu Ratu, aku adalah adik iparmu. Aku bagian dari keluarga ini. Tolong jangan kurung aku di sini. Itulah sebabnya kau masih hidup. Keluarga ini seperti kepalan tangan. Jika kau terluka di jarimu, kau tidak memotongnya. Tapi kau akan mengobatinya. Dan ingatlah satu hal. Jika infeksi itu menyebar ke bagian tubuh yang lain, maka kami akan memotong jari itu. Ibu Ratu, tolong buka pintunya. Pintu ini tidak boleh dibuka atas perintah siapapun. Bahkan atas perintah yang mulia. Aku ingin kau berdandan malam ini secantik bidadari, agar membuat bidadari surgawi terasa lengkap. Bersiaplah, aku akan membuat salep untuk yang mulia.
Dia terluka saat melindungi kehormatanmu di medan peperangan. Aku akan membuat salep yang diajarkan oleh ibuku. Gayatri, kau mau kemana? Kau harus bersiap-siap. Aku akan segera kembali. Tapi... Ya mulia, saya akan membawakan salep dari dokter. Tolong oleskan salepnya. Bagaimana dia tahu kalau aku membawakan salep untuknya? लफ्ज़ आधा होता है, लफ्ज़ आधा होता है। कोई तो ये बताए, ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए, ये प्यार क्यों होता है। ये इश्क तो एक इबादत है, ये इश्क तो एक इबादत है। Apa rasa sakitmu sudah hilang? Kau? Aku pikir pelayan yang datang. Kenapa tidak bilang kalau itu adalah kau? Kau tidak boleh datang ke tempat ini. Aku minta maaf. Aku tahu. Sebelum malam penyempurnaan, aku tidak boleh berada di kamarmu. Aku akan pergi. Ada apa? Kau dari mana? Kau sudah tidak punya waktu. Aku akan membantumu bersiap. Apa yang kau bawa ini? Apa yang kau pikirkan? Ayo sini. Apa ada orang di sini? Apa ada orang di sini? Atau semua sudah mati? Ini istana yang sangat besar. Ada lebih dari 400 pelayan. Tapi ketika aku minta bantuan, mereka semuanya tidak ada yang mendengar.
Ini aku lepaskan ya. Mhm. Lihat ini. Indah sekali. Oh, kau sangat beruntung, Gayatri. Ini adalah pakaian dan ini perhiasanmu. Kau pasti terlihat cantik. Ayo cepat-cepat Gayatri, kita sudah kehabisan waktu. Ganti pakaianmu dan aku akan menemuimu. Gaun ini sangat indah. Aku harus berterima kasih kepada Ibu Suri besok. Gayatri, kau hebat ya. Kau adalah ratu pertama di dunia yang menyuruh pelayannya untuk pergi pada malam yang sangat penting di dalam hidupnya. Aku tidak tahu soal ini. Yang aku tahu adalah aku sangat beruntung. Ada temanku yang membantuku untuk bersiap-siap di istana yang asing ini. Aku akan pergi kalau kau bicara seperti itu. Bersiap-siap saja sendiri. Kau itu hebat. Ayo. Suwarna, Ratu Sulaksana sangat cantik, bukan? Gayatri, aku bukan bagian dari keluarga ini. Ketika Yang Mulia menikahinya, aku tidak cukup beruntung untuk mendadani Ratu Sulaksana. Gayatri, hatiku mengatakan, dia mungkin cantik, tapi tidak lebih cantik darimu. Suwarna, aku harap dia akan menyukaiku. Dia akan sangat menyukaimu. Hanya ada satu hal yang kurang. Apa? Ini. Katakan, bagaimana penampilanku?
memakai gaun ini? Apa aku terlihat cantik? Kau sangat-sangat cantik. Sepertinya gaun ini memang sengaja dan khusus dibuat untukmu. Yang mulia, Ya, Ratuku. gaun ini dibuat hanya untukku. Tidak ada yang bisa memakainya. Aku pastikan itu. Aku bahkan tidak akan membiarkan bayangan siapapun menyentuh barang milikmu. Waktu telah merebutmu dariku, Sulaksana. Jika mungkin bagiku, aku ingin menghentikan waktu sekarang. Tidak baik jika kau marah-marah seperti itu, Yang Mulia. Waktu terus berjalan dengan kecepatannya. Tidak peduli kita ingin atau tidak, tapi kita harus berlari dengan waktu. Aku tidak pernah menolak jika memang harus berlari, Ibu. Tapi ya, aku tidak akan mau jika harus berlari di jalur yang lain. Aku tahu mengapa Ibu datang ke sini sekarang. Kupastikan keinginan Ibu tidak akan pernah bisa terpenuhi. Aku tidak akan pernah melakukan penyempurnaan dengan Ratu Gayatri. Kau berkelahi dengan petugas kerajaan Inggris demi Gayatri dan... Bukan demi Gayatri, tapi demi kehormatan Ratu Gayatri. Sudah tugasku untuk melindungi kehormatan seorang ratu di negeri ini. Tapi bukan tugasku untuk memberinya hak sebagai seorang istri. Yang Mulia, kau... Aku tahu, Ibu. Sekarang adalah malam pernikahannya. Tapi bagiku, ini malam kegelapan. Tidak boleh ada hal buruk terjadi malam ini. Aku harap Yang Mulia tidak akan melakukan apapun karena marah. Aku merasa aku harus bicara dengannya sekali lagi. Kurasa Yang Mulia setuju denganku. Mereka akan melakukannya. Dan Kokila masih hilang.
hari ini aku akan sepenuhnya menjadi miliknya. Aku merasa sedikit takut. Tapi Gayatri, kau sangat gila saat dia ada bersamamu. Mengapa kau takut? Aku tidak berpikir gadis ini bisa membungkuk begitu rendah. Tapi sekarang aku tidak bisa diam saja. Aku harus mengungkap yang sebenarnya. Aku akan mengatakan pada dia kenyataannya. Bahwa dia tidak memiliki tempat di dalam hidupku. Aku harap momen ini berhenti di sini. Dan tidak akan pernah berlalu. Aku ingin mengenang momen ini dalam hatiku. Aku berusaha melupakan kenyataan bahwa aku membencimu. Tapi hari ini kau telah menghancurkannya. Hari ini kau mencoba menggantikan Sulaksana dalam kehidupanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu hari ini. Hari ini kau sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kau lakukan. Apa yang telah aku lakukan? Kau menyepelekan rasa sakitku, jadi kau harus pergi dari sini. Kau pergilah dari hadapanku. Tapi apa yang telah aku lakukan? Jika aku melakukan kesalahan, tolong maafkan aku. Tapi setidaknya katakan padaku, apa yang terjadi? Wah, Ratu Gayatri, wah. Akting yang hebat, luar biasa. Kau lakukan dengan sangat baik. Aku tahu kalau kau memiliki hati yang jahat, tapi kau memiliki wajah yang sangat polos. Seekor kuda selalu berjalan miring dalam permainan catur, dan ratu berjalan lurus. Tapi kau adalah seorang ratu yang setiap gerakannya miring. Dengan melakukan gerakan seperti itu, kau pun menjadi Ratu Amergor. Dan hari ini kau ingin mendapatkan cintaku. Aku adalah seorang Rajput. Kami menyerang dari depan dan menghadapi serangan dari depan juga. Aku hanya punya satu permintaan padamu. Seranglah aku sekarang. Tapi tolong jangan dari belakang. Sampai kapan kau akan bersikap sok polos seperti ini? Aku sudah tahu sifat aslimu, Gayatri. Aku tahu kalau kau berkonspirasi untuk menjadi Ratu Amergor. Dan hari ini, kau pun telah berani untuk menjadi ratuku di sini. Apa yang kau katakan? Aku tidak melakukan apapun. Ataupun juga konspirasi. Aku hanya mencintaimu. Dan aku sudah menganggapmu segalanya dalam hidupku. Jika kau marah padaku, maka aku tidak akan keberatan. Kau punya hak untuk marah. Ketika kau mencintai seseorang, terkadang kau marah. Cinta? Apakah kau berpikir kalau aku cinta padamu?
Bertindak seolah kau jatuh cinta padaku. Kini kau juga mulai berbohong pada dirimu sendiri. Ratu Gayatri, tidak ada cinta dalam hubungan ini selamanya. Tidak akan ada cinta di masa depan. Aku tidak mencintaimu, tapi aku membencimu. Benci? Kau membenciku, Yang Mulia? Ya. Karena kau menyembunyikan identitasmu dariku. Kau telah berbohong padaku. Kau membuat alasan hanya untuk dekat denganku. Tapi hari ini kau telah membuat lelucon tentang kesedihanku, Ratu Gayatri. Mulai sekarang, kita hanya berbagi satu hubungan saja. Dan itu adalah kebencian. Jika kau membenciku, Yang Mulia, lalu pernikahan ini? Pernikahan apa yang kau bicarakan? Kita berdua sudah mengetahui semua ini dengan sangat baik. Kalau aku belum nikahimu hari itu, dan aku juga tidak akan pernah melakukannya. Kau memang seorang Ratu Amerko, tetapi kau bukan istriku. Tunggu, Yang Mulia. Biarkan aku pergi. Aku mungkin mengambil langkah yang tidak biasa karena kemarahan yang mungkin aku sesali nantinya. Tapi aku ingin jawaban atas pertanyaanku. Jika kau tidak mencintaiku, mengapa kau mengirim Ibu Ratu dengan lamaran sebagai balasan suratku? Surat apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah menerima surat apapun. Paman bisa kirimkan surat ini? Untuk siapa surat ini? Untuk Yang Mulia. Aku juga tidak pernah mengirim Ibu Ratu sebagai lamaran pernikahan. Gayatri, maukah kau menikah dengan putraku Indravardhan? Setelah semuanya telah diatur, aku baru tahu kalau aku akan menikah. Tapi kau sudah tahu segalanya. Jika tidak mencintaiku, mengapa kau menyelamatkan aku saat aku tenggelam? Jika kau tidak mencintaiku, mengapa kau berkelahi dengan Wilkinson? Jika kau tidak mencintaiku, mengapa kau meletakkan mahkota? Jika kau tidak mencintaiku, mengapa kau memberiku gelang? Aku memberikan gelang itu karena aku berpikir kalau kau adalah orang lain. Jika aku tahu bahwa aku bertunangan denganmu, aku bahkan tidak akan membiarkanmu untuk menyentuh gelang itu apapun yang terjadi. Mulai sekarang, gelang ini milikmu. Aku menyelamatkanmu saat kau tenggelam, karena itu adalah tugasku sebagai raja, sebagai manusia. Jika itu bukan kau, aku tetap melakukannya. Dan tentang Wilkinson, aku hanya melindungi kehormatan Ratu Gayatri, Ratu Kerajaan ini, karena itu adalah tugasku. Aku hanya melakukan tugasku saja. Bukan yang lainnya. Kau hanya melakukan tugasmu. Apa tidak ada cinta? Jika memang ada cinta, maka akan aku pertahankan. Aku bahkan tidak pernah mencintaimu walau hanya sesaat. Dan aku tidak akan pernah mencintaimu.
Hari itu kau menyelamatkanku ketika patung itu menimpaku. Aku ucapkan terima kasih. Tapi aku akan selalu menyesal karena dipaksa seorang gadis sepertimu. Aku tidak tahu apakah kau berakting sekarang atau benar-benar berpikir aku mencintai. Jadi ini adalah yang terakhir kalinya aku tegaskan dan kukatakan padamu. Kehidupan kita berdua adalah kehidupan dua orang asing yang akan selalu hidup bersama-sama, tapi tidak akan pernah menjadi satu, walau apapun yang terjadi. Dan hubungan kita ini bukanlah merupakan hubungan suami dan istri, tapi hubungan raja dan ratu saja. Yang Mulia tidak pernah mencintaiku. Bahkan untuk sesaat. Sepertinya semua hal telah terjadi sesuai harapanku. Aku harus memberikan kabar baik ini kepada semua orang. Aku tegaskan, tidak ada cinta dalam hubungan ini, juga tidak akan ada di masa depan. Sungguh tidak ada cinta. Aku hanya membencimu. Kita hanya berbagi satu hubungan. Dan itu adalah kebencian. Jika ada cinta, aku akan mempertahankannya. Aku bahkan tidak pernah mencintaimu untuk sesama. Dan tidak akan pernah selamanya. Kehidupan ini adalah untuk dua orang asing. Mereka akan selalu hidup bersama, tapi tidak akan pernah bisa bersatu. Dan hubungan ini bukanlah hubungan suami dan istri, tapi hubungan seorang raja dan ratu. Aku benar-benar bodoh. Aku anggap mimpi sebagai kenyataan. Mimpi seperti tetes embun. Mereka menghilang begitu pagi. Aku berpikir, Yang Mulia mencintaiku. Tapi dia tidak mencintaiku. Lalu mengapa dia menikahiku? Ratu? Ratu macam apa? Aku tidak ingin menjadi ratu. Aku bahagia tinggal di rumah kedua orang tuaku. Dia menikahi aku dan membawa aku ke sini. Tapi dia tidak ingin menikahiku. Kenapa? Aku tidak butuh pertolonganmu, Yang Mulia. Ratu Gayatri, kemana kau akan pergi?
seorang gadis berhubungan dengan mertuanya. Karena suaminya. Ketika suaminya menolaknya, apa gunanya tinggal di rumah mertuanya? Aku akan pulang ke rumahku. Sekarang, istana ini adalah rumahmu. Hujan semakin deras. Ayo masuklah ke dalam. Apa yang sedang kau lakukan? Seorang ratu tidak pantas seperti ini. Aku bukan seorang ratu. Aku bukan seorang ratu. Aku seorang gadis biasa yang baru saja patah hatinya. Jika kau memang ingin pulang, maka aku sendiri yang akan mengantarkanmu pulang. Tapi tidak dalam kondisi seperti ini. Ayo masuk ke dalam. Kau harus mengganti pakaianmu dulu. Ayo cepat masuk. Ayo Ratu. Tidak ada orang yang lebih baik dari Kokila untuk berbagi kemenangan ini. Tapi sekarang di mana Kokila? Suamiku. Kokila, dari mana kau? Aku mencarimu. Aku disandra. Aku juga dikurung. Dari mana Gayatri mendapatkan gaun itu? Entahlah. Bukan urusan kita. Ratu Gayatri ingin pergi ke rumah ibunya. Aku akan membuat persiapan untuk keberangkatannya. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi, Ratu Gayatri. Kemarilah. Jadi ini alasannya kenapa kau tiba-tiba menghilang. Menurutku ini langkah yang bagus, Ratu. Hebat. Ini rencanaku berikutnya. Tetapi orang lain telah memainkannya. Tapi siapa orang itu?